layar pelabuhan. Selamat datang kami sampaikan. Semoga presentasi dapat bermanfaat dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana, mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Prodi Administrasi Publik kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai governance digital. Yang pertama mengenai revolusi teknologi informasi dan komunikasi, penemuan mesin cetak pertama pada tahun 1455, penerbitan surat kabar, majalah, dan buku berkembang secara pesat. Kemudian ada penemuan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang disebut dengan telepon mobile. Kemudian ada radio siaran, penemuan teknologi televisi pada tahun 1926, dan selanjutnya penemuan komputer pada tahun 1946. Perkembangan selanjutnya sangatlah pesat sehingga menghasilkan jaringan dunia melalui internet. Adapun pemicu dari government, kehadiran globalisasi dengan isu-isu demokratis, good government, civil society, transparansi perdagangan bebas. Cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi, dan pengetahuan yang dapat disebarkan oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai belahan yang ada di dunia dalam hitungan detik. E-government sendiri suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di mana pemanfaatan TIK dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik yang disampaikan oleh Eko Indrajit pada 2002. Pada WBG mendefinisikan e-government sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Adapun konseptual dari governance adalah suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, pengertian digital. Digital sendiri berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radik bilangan dasar, yaitu 1 dan 0. Oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on, bilangan biner. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basic datanya, dapat disebut juga dengan istilah binary digital. Sehingga digitalisasi didefinisikan sebagai pengintegrasian teknologi digital ke dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan. Definisi governance digital sendiri dalam konteks tertentu, transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat governance digital. Peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang nomor 2, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik.
Kemudian meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian yang keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan sehingga dapat dilakukan penghematan. Kemudian memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Yang terakhir, memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain dalam pemerintah. Adapun kendala dalam penerapan governance digital, yang pertama adanya belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government dan sosialisasi bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah daerah yang real dan ideal, sehingga pelaksanaan governance dapat uh, dirasakan secara nyata oleh pemerintah, oleh masyarakat. Kemudian belum tersedianya sumber daya manusia yang memadai atau kurangnya sumber daya manusia yang kurang kompeten dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemerintah daerah, sehingga masih banyak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ragu untuk menerapkan e-government tersebut. Kemudian ada infrastruktur jaringan informasi yang belum memadai, kondisi infrastruktur telekomunikasi secara akses, kualitas, dan lingkup dan biaya jasa akses. Kemudian belum meratanya literasi masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-government, kemudian kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses adanya layanan internet. Tantangan administrasi publik di era digital, adanya kampanye untuk aplikasi e-government dengan peningkatan literasi sangat diharapkan sehingga masyarakat dapat meningkatkan daya pengertian atau pemahaman akan pentingnya e-government itu. Para perumus kebijakan dan pemimpin organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan e-government dan governance. Menurut Ghani Rahman, mengungkapkan bahwa konsep government menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara dan pemerintah. Sedangkan untuk konsep dari governance melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga melibatkan peran dari aktor di luar pemerintahan dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Untuk e-government sendiri merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintah dan pelayanan publik. Bentuk e-government sendiri ada administrasi kependudukan, pemerintah, informasi masyarakat, sistem informasi, website, dan aplikasi mobile. Untuk landasan hukum pengembangan e-government itu ada 3. Yang pertama, Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun landasan hukum pengembangan government itu berdasarkan pada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Salah satu strategi dalam pengembangan e-government adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistis dan terukur. Untuk pengembangan e-government tersendiri dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Untuk tingkatan yang pertama adalah tingkatan persiapan, meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan sumber daya manusia, penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya menyediakan sarana multi-purpose community center, warnet, SMS
SME Center, dan lain-lain. Kemudian juga dilakukan sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik. Adapun tingkat kedua yaitu tingkat pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga lain. Untuk tingkat yang ketiga adalah tingkat pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, optimalisasi peran sains dan teknologi untuk mewujudkan smart city, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. Untuk tingkatan yang keempat meliputi pembuatan aplikasi pelayanan yang bersifat G2G yang telah terintegrasi. Pengembangan e-government sendiri diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat secara luas tentunya, dan dapat terjangkau oleh seluruh lapisan di wilayah Indonesia pada setiap saat, tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya terjangkau oleh masyarakat. Selanjutnya, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Kemudian, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara, serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Kemudian pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Tujuan dari e-government itu yang pertama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan teknologi informasi. Yang kedua, mendukung pemerintah yang lebih bersih dan transparan. Yang ketiga, membantu perbaikan birokrasi yang cenderung lebih panjang untuk khususnya di pemerintahan dengan adanya e-government sendiri melakukan perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan, serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan. Implementasi dari e-government sendiri berawal dari kebutuhan masyarakat, kemudian diimplementasikannya e-government dan akan muncul tanggapan dari pemerintah untuk ditindaklanjuti selanjutnya. Definisi dari e-government sendiri, bentuk dukungan terhadap jalannya e-government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasis teknologi informasi. Muncul sebagai wujud dari adanya e-government, tata kelola terhadap implementasi e-government, sehingga antara e-government dan e-governance saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Untuk manfaat dari e-governance sendiri, meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, bersama pemerintah dengan tenaga kerja melalui G2G, G2A, G2C, dan G2B berbasis internet dan intranet, menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi dan transportasi, mewujudkan layanan transparansi pemerintah, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintah khususnya pada anggaran, dan mewujudkan demokrasi secara lebih baik dan efektif. Tiga pelaku utama dalam e-governance, yang pertama ada pemerintah, kedua ada masyarakat, dan yang ketiga ada pihak swasta. Untuk pemerintah sendiri menjadi penentu, pemberi kebijakan, dan menjalankan aspirasi rakyat. Untuk masyarakat sendiri memantau jalannya dari pemerintah yang telah pemerintah lakukan dan memberikan masukan kepada pemerintah atas segala kendala yang dihadapi.
Untuk pihak swasta sendiri, para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, dan distribusi. Adapun peran pihak swasta dalam e-governance sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai dalam implementasi teknologi informasi, mensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik di dalam bentuk perangkat keras ataupun perangkat lunak komputer. Kemudian juga membantu dalam pihak modal melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk e-government dan e-governance. Adapun 4 model daripada e-governance sendiri, yang pertama ada government to citizen, ada government to employee, government to government, dan government to business. Menurut Indrajit 2004, setidaknya ada 3 kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-government. Yang pertama, merupakan suatu mekanisme interaksi baru modern antara pemerintah dengan masyarakat dengan kalangan lain yang berkepentingan. Kemudian melibatkan penggunaan teknologi informasi, terutama internet, juga memperbaiki mutu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari e-government sendiri ada salah satu situs e-musrembang yang telah diimplementasikan bentuk e-government itu sendiri, yang mana di dalamnya dilengkapi dengan berbagai macam layanan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memberikan salah satu aspirasinya, sehingga istilahnya proses dari birokrasi atau penyampaian aspirasi dapat cepat dilaksanakan. Kemudian ada perizinan online pada Kota Yogyakarta, yang mana di dalamnya berisi tentang macam-macam proses perizinan yang online dan berbasis pada aplikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengajukan perizinan online di Kota Yogyakarta itu sendiri. Sehingga permintaan izin dapat dilakukan secara online oleh setiap pelaku usaha. Ada juga layanan pengaduan masyarakat di Kabupaten Sragen yang telah diinovasi oleh salah satu bupati di Sragen dengan memberikan sebuah seperti situs atau layanan laporan secara online, yang mana setiap masyarakat dapat mengajukan atau menyampaikan aspirasi keluhan kepada bupati tersebut secara online. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dasar dari e-government menurut Indrajit 2002. Yang pertama, fokus pada perbaikan layanan pemerintah. Selanjutnya, membangun lingkungan yang kompetitif, memberikan penghargaan terhadap inovasi, dan menekankan pada pencapaian efisiensi. Untuk yang pertama, fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Kota Malang melalui teknologi informasi komunikasi yang berupa website perizinan melalui layanan online yang dihadirkan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Kemudian ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Pemalang, di mana memudahkan pelayanan perizinan masyarakat yang ingin mendapatkan layanan perizinan menjadi lebih mudah dan bisa diakses dimanapun, kapan saja, dan semua kalangan pun bisa mengaksesnya, sehingga keterbukaan informasi menjadi seluas-luasnya bagi masyarakat.
Yang kedua, membangun lingkungan yang kompetitif dengan adanya e-government, kompetisi publik dan swasta, seperti adanya sekolah swasta, sekolah negeri, dan rumah sakit swasta ataupun rumah sakit milik pemerintah. Antara swasta dan swasta, penyedia jasa cellphone, kemudian perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, berkompetisi atau bersaing, bagaimana menarik minat nasabah. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan oleh aparatur negara dalam menjalankan kompetisi pemberian pelayanan pada masyarakat. Yang pertama, pemberian jasa atau layanan harus bersaing dalam usaha berdasarkan kinerja dan harga. Kemudian, persaingan adalah kekuatan yang fundamental dan tidak memberikan pilihan lain yang harus dilakukan oleh organisasi publik selain perbaikan. Yang ketiga, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak bersifat monopoli, tetapi harus bersaing. Kemudian masyarakat dapat memilih pelayanan yang disukainya. Oleh sebab itu, pelayanan sebaiknya mempunyai alternatif. Kompetisi merupakan salah satu cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kelima, menumbuhkan persaingan sehat sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan umum. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap inovasi. Adanya Mall Pelayanan Publik 2018, salah satu wujud revolusi mental dalam program Indonesia Melayani. 8 daerah yang mendapatkan penghargaan, salah satunya ada di Provinsi Jakarta, Kota Surabaya, Kota Batam, Kota Banyuwangi, Kota Denpasar, Kabupaten Bandung, Kota Pamohon, dan Kabupaten Karangasem. Kemudian yang keempat, menekankan pada pencapaian efisiensi. Proses kerja pemerintah, salah satunya dengan menghemat kertas dengan beralih ke dokumen yang berbasis elektronik. Kemudian proses berorientasi pada bagian atau satuan kerja beralih ke prosedur berorientasi pada pelayanan. Peningkatan partisipasi sebagai dampak dari digital governance, eh, salah satunya dengan adanya partisipasi, penerapan digital governance, dan peningkatan partisipasi. Digital governance sendiri sebagai pengembangan dari e-government. Pada tahun 1990 akan terjadi pergeseran wewenang yang disebut dengan pergeseran paradigma government menjadi governance. Pergeseran ini berupa transfer wewenang dari pemerintah kepada sektor non-pemerintah seperti sektor privat, lembaga swadaya masyarakat maupun masyarakat secara individu, sehingga sektor non-pemerintah semakin meningkat dan terbuka aksesnya dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Kemudian dalam e-governance dibutuhkan partisipasi. Partisipasi menurut Sajoyo 2001 bersinonim dengan peran serta. Pengertian partisipasi dapat dimaksudkan ke dalam tiga artian. Yang pertama, masyarakat berpeluang ikut menentukan kebijakan dan berpeluang ikut melaksanakan pembangunan. Dan yang ketiga, adanya peluang untuk ikut mengawasi dan mengevaluasi hasil pembangunan. Pentingnya partisipasi sendiri bergantung pada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Keduanya harus saling mampu bekerja sama tanpa melibatkan masyarakat. Pemerintah tidak akan pernah mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti bagi masyarakat karena tidak sesuai dengan kebutuhan yang masyarakat butuhkan. Tetapi sebaliknya, tanpa peran pemerintah, pembangunan tidak akan berjalan secara teratur dan juga terarah. Sehingga partisipasi antara pemerintah dengan masyarakat tentu saling bersinergi untuk menghasilkan sebuah inovasi atau pembangunan yang lebih dapat diimplementasikan dan dapat diterima oleh masyarakat.
Menurut Raharjo 2006 terhadap 4 jenis partisipasi, yang pertama ada partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Untuk saat ini, partisipasi dikawal dan disistemkan agar partisipasi tersebut tidak hilang dan tidak dianggap sebagai formalitas belaka. Sehingga ICT sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemanfaatan digital governance ada 3 pada bidang tata kelola pemerintah, tata ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari beberapa bidang, salah satu pada bidang pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, salah satunya dengan melakukan otomasi seleksi penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan menerima informasi persyaratan yang dibutuhkan. Kemudian di bidang kesehatan adanya layanan Halodoc secara integrasi dan online berbasis internet sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan konsultasi kepada dokter sehingga tidak harus bertemu secara langsung tentunya dan menghemat biaya, waktu, dan lainnya. Kemudian pada bidang tata kelola pemerintahan juga muncul berbagai macam aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Namun kepercayaan masyarakat masih kurang dengan adanya e-governance karena respon dari pemerintah yang istilahnya masih belum cepat atau masih telat. Kemudian hubungan antara inovasi dan governance digital serta dampak perkembangan terhadap sektor publik dan swasta. Adanya perkembangan industri, inovasi dalam pemerintah, kebutuhan masyarakat, konsep digital governance, dan tantangan dan peluangnya. Kemudian kita masuk ke perihal smart city yang didefinisikan sebagai penggunaan teknologi komputasi cerdas untuk mengintegrasikan komponen-komponen penting dari infrastruktur dan layanan kota seperti administrasi kota, pendidikan, kesehatan, keselamatan publik, real estate, transportasi, dan keperluan kota lainnya di mana penggunaan keseluruhannya harus dilakukan secara cerdas, saling berhubungan, dan efisien. UNESCO 2011 mendefinisikan e-governance sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sektor publik dengan tujuan meningkatkan informasi dan pemberian layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, dan membuat pemerintah lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Perbedaan utamanya dengan adanya e-government berada pada partisipasi efektif warga negara dalam mewujudkan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Sehingga dengan adanya inovasi e-government yang dilanjutkan dengan e-governance akan memunculkan suatu pemerintah yang tentunya memudahkan masyarakat dalam mengakses atau menerima layanan publik. Untuk dimensi dalam konsep smart city ada dimensi teknologi yang mana di dalamnya diperlukan pembangunan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Adapun untuk dimensi sumber daya manusia diperlukan kreativitas, pengetahuan,
wawasan pendidikan dan pembelajaran secara pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasikan dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Kemudian ada dimensi institusional yang diperlukan dukungan dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk pemerintahan sebagai dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Elemen utama dalam smart city yaitu infrastruktur, modal, aset, perilaku, budaya, ekonomi, sosial, teknologi, politik, lingkungan. Dan level dari penerapan smart city terbagi 6 level. Di antara level 0 merupakan level awal dari mengimplementasikan konsep smart city itu sendiri dengan ditandai adanya kota biasa namun terdapat potensi menjadi smart city. Kemudian level 1 merupakan level memulainya suatu kota atau daerah menjadi smart city ditandai dengan tersedianya internet secara menyeluruh di kota. Untuk level 2 sendiri merupakan tahapan kelanjutan dari level pertama di mana ditandai dengan kota mulai terhubung dengan jaringan di kota lainnya atau telah menerapkan konsep Metropolitan Area Network atau MEN. Kemudian ada level 3 merupakan level open information, di mana kota telah memiliki keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data, informasi secara online. Kemudian di level 4 merupakan level yang telah memiliki atau proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang lebih baik, sehingga setiap data yang terakses tetap terjaga nilai kepentingan yang ada di dalam data dan informasinya tersebut. Kemudian untuk level 5, merupakan integrasi yang baik dalam maupun antara kota sebagai kombinasi level 2, 3, dan 4. Smart City pembangunan kota yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas hidup warganya dalam mengelola berbagai aspek kehidupan. Kemudian kita akan membahas hubungan antara e-governance dan tentang korupsi atau meminimalisir dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi menjadi koordinator Tim Nasional Pencegahan Korupsi dengan 4 kementerian. Yang pertama ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, kemudian ada Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan. 2 of 11 action plans in KPK with its collaboration. Improvement of professionalism and modernization of good and service procurement. Kemudian integrasi of electric-based planning and budgeting system. Salah satu inovasi yang telah dilakukan oleh lembaga pemberantasan anti korupsi sendiri telah membuat salah satu inovasi dengan adanya KPK Corner, di mana di dalamnya sebuah wadah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan informasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengkampanyekan anti korupsi, juga memperkenalkan KPK menjadi lebih dekat pada masyarakat. Secara keseluruhan, KPK Corner berfungsi sebagai sarana untuk membangun budaya anti korupsi di masyarakat serta memperkuat hubungan antara KPK dan publik dalam upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.